Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah pengenalan agama-agama. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang agama Kristen. Nah, di dalam penjelasan kami kali ini akan membahas tentang kekuatan sosial, politik, ekonomi agama Kristen yang ada di dunia, Indonesia, dan di Banyumas. Selain itu, kami juga akan membahas tentang aliran keagamaan Kristen. Lalu ada juga relasi agama Islam dan Kristen yang ada di dunia, di Indonesia, dan di Kabupaten Banyumas. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alma Febriana, lalu ada Baharudin, ada saya sendiri Elvira Nur Amalia, lalu ada Muhammad Bahrul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma Febriana dari kelompok 2 pengenalan agama-agama. Di sini saya akan menyampaikan tentang kekuatan sosial, politik, ekonomi Kristen di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang masyarakatnya majemuk, yaitu bangsa yang beragam baik dari suku, budaya, agama, istiadat, dan terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggal dalam satu wilayah tetapi terpisah menurut kebudayaan masing-masing. Di sini akan dijelaskan tentang kekuatan sosial, politik, dan ekonomi Kristen di Indonesia. Umat Kristen memiliki posisi sosial politik yang cenderung lemah di negara Indonesia, kecuali dengan wilayah-wilayah yang mayoritas beragama Kristen seperti di Kalimantan, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Sumba, Flores, dan lain-lain. Kristen di Indonesia pada umumnya menyadari bahwa posisinya tersebut adalah sebagai minoritas. Oleh karena itu, mereka menjalin hubungan yang baik dengan umat Islam. Walaupun begitu, umat Kristen apabila mengenai rasa kebangsaan tentang negara tidak kalah kuatnya dengan umat Islam yang memang mayoritas. Selain itu juga umat Kristen sangat mendukung penjagaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian faktor pendorong ekonomi umat Kristen di Indonesia yaitu ada beberapa hal. Di antaranya ada faktor pendidikan, kondisi alam, kontrol sosial, kepentingan masyarakat, mayoritas, minoritas, dan juga pemahaman tentang ajaran agama. Dalam permasalahan ekonomi, umat Islam memang sebagai mayoritas ternyata hanya berperan beberapa persen saja, justru yang lebih berperan dari kaum minoritas seperti umat Kristen. Ini terjadi karena umat Kristen memang sudah memahami arti dari faktor-faktor tersebut. Contohnya pendidikan, mereka sudah tahu arti pentingnya pendidikan yang merupakan faktor terpenting untuk mencetak generasi yang kompeten sehingga mampu mendorong perekonomian sebuah negara. Selain itu, akar individualistik juga melahirkan etos kerja yang tinggi, rasional dalam mengambil tindakan ekonomi, sehingga dengan itu semua perekonomian sebuah negara bisa terdorong dengan kekuatan tersebut. Dan selanjutnya yaitu tentang kekuatan sosial politik ekonomi Kristen di Banyumas. Sumber kekuatan sosial Kristen di Banyumas di sini kaitannya erat dengan kemajemukan, di mana itu adalah sebagai motivator. Masyarakat meletakkan landasan etis, moral, dan spiritual dalam hidup masyarakat, sehingga agama yang menjadi komitmen terdalam manusia untuk menciptakan harmoni dan perdamaian, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Kemudian, kekuatan politik Kristen. Rupanya kekuatan
politik Kristen di sini itu sangat lemah. Ini disebabkan karena faktor minoritas. Selain itu juga bisa dilihat dari pandangan gereja yang menganggap bahwa politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara tidak rohani, dapat merubah kawan menjadi lawan, dan sebagainya. Sehingga apabila umat Kristen terjun dalam politik, maka mereka percaya bahwa mereka yang terpanggil dan menerima tugas dari Tuhan Yesus yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan baik di segala bidang kehidupan. Sehingga apabila orang Kristen berpartisipasi di bidang ini, itu karena mereka taat dan tetap di bawah di bawah kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi Kristen di Banyumas bisa dibilang baik karena pada umumnya masyarakat Kristen sudah memikirkan upaya-upaya kesejahteraan umat manusia yang bermartabat dan berkelanjutan. Sehingga ini dapat membangun sikap terbuka, aktif, dan kreatif dalam menyokong program kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dalam perihal sosial ekonomi. Kepedulian terhadap sesama hendaknya terlaksana dalam bimbingan Roh Kudus agar kerjasama dan kemurahan hati semakin meliputi gaya hidup kita selaras dengan gaya hidup Yesus yang penuh dengan belas kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah melanjutkan materi kepada saya. Dengan perkenalkan ya teman-teman semuanya, nama saya Baridin dari kelompok 2. Saya akan memaparkan apa yang telah kami tuliskan pada artikel kali ini, yaitu terkait aliran agama Kristen. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman apabila ada kesalahan penjelasan ataupun kesalahan materi ya, karena kami menyusun memang merasa kurang banyak literatur atau kurang banyak referensi ya. Mengingat juga yang pertama kalinya kami menyusun sebuah materi yang dari luar agama Islam seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman, terkait dengan aliran agama Kristen. Nah, sebetulnya banyak ya jika dicari di berbagai sumber, tapi pada kesempatan ini kita akan mengambil 3 aliran, yaitu ada Katolik ya, kemudian ada Protestan, dan juga yang terakhir itu ada Ortodoks. Kita yang pertama Katolik dulu nih. Seperti yang kami jelaskan juga di artikel dan di sini ya, Katolik itu artinya aliran merata. Nah, dianggap juga disebut merata karena induk gereja dan pengajaran. Karena dari sinilah pusat untuk menyebarkan agama dan di seluruh penjuru bumi. Kemudian juga sering disebut dengan gereja Latin atau Barat. Kemudian juga karena pengaruhnya memang sampai dari Eropa atau daerah Latinnya, negara Italia, Belgia, Prancis, Spanyol, dan Portugis. Kemudian pada masa kejayaannya itu gereja Katolik Roma itu dibimbing oleh seorang paus, dan perintah ataupun mungkin ucapan atau mungkin aturan dari seorang paus itu mutlak seperti halnya pemimpin negara. Jadi ketika menolak atau menawan perkataan perintah paus sama dengan melanggar aturan negara secara utuh seperti itu. Nah, pada masanya ya teman-teman, itu ada efek yang kurang baik pada pemilihan paus ini ya, karena bersifat kurang lebih seperti otoriter. Akhirnya itu ketika paus ini mengatur rakyatnya, bahkan sampai bidang-bidang bacaan ya, kayak misalnya buku-buku itu boleh dibaca oleh masyarakat, tapi yang memang dibolehkan. Jadi ada buku yang disimpan dalam perpustakaan dan tidak dibaca oleh masyarakat. Entah motifnya apa, tapi efeknya adalah beberapa masyarakat itu terkesan seperti kurang dalam pengetahuannya. Itu untuk Katolik. Kemudian yang kedua yaitu Ortodoks. Gereja atau aliran ini dinamakan gereja Roma Ortodoks atau gereja Yunani, karena mayoritas pengikutnya memang dari wilayah bekas Roma Timur dan sebagai negara-negara Timur terluas seperti Rusia, Bulgaria, dan Yunani. Jangan
penempatan semuanya itu adalah di Konstantinopel atau Istanbul Turki. Nah, pada Kristen Ortodoks ini itu berbeda dengan Kristen Katolik atau sebelumnya. Kalau Kristen Katolik dipimpin oleh seorang paus, nah pada Kristen Ortodoks itu dipimpin oleh uskup dan juga patrias gitu. Jadi memang berbeda dengan yang Kristen Katolik sebelum ini gitu ya. Kebanyakan para pengikut atau orang-orang Ortodoks itu membolehkan umatnya ya atau masyarakat itu atau penganut agama ini menggunakan bahasanya masing-masing, bahkan ada juga yang menggunakan bahasa Arab seringnya dan banyak juga bahasa Arab untuk aliran dan Ortodoks ini. Kemudian ya yang selanjutnya yang ketiga itu ada Kristen Protestan ya, Protestan ya, takutnya salah kata. Gereja Protestan atau aliran ini juga gereja Injil karena memang dimasukkan agar para pekerja ini mengikuti Injil bukan yang lain. Jadi memahami Injil itu benar dengan isinya, bukan berdasarkan orang ataupun tokoh yang ada di dalam gereja tersebut. Jadi ya saya ingin memurnikan gitu acaranya. Kemudian juga gereja-gereja ini apa namanya Protestan itu memiliki sistem di mana berdiri sendiri tanpa harus ada diharapkan dari seorang pemimpin gitu. Jadi ya tidak jauh berbeda dengan yang awal tadi yang terkait dengan Katolik di mana di Katolik kan seperti pausnya itu berkuasa sekali, kemudian di sini tidak. Begitu terkait apa macam-macam ajarannya atau macam-macam aliran di agama Kristen. Sebetulnya banyak sekali ya teman-teman sumber yang dapat dibaca terkait aliran-alirannya. Tapi pada kesempatan kali ini hanya menerapkan yang besar-besar. Jika dikali ke yang kecil-kecil maka banyak sekali. Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu terkait dengan hubungan agama Kristen di dunia. Nah, sebenarnya maaf juga bila terdapat salah penjelasan saya ya teman-teman, bahwasanya pada materi hubungan agama Kristen di dunia itu hanya mengambil pada satu referensi yaitu kami membagi dalam 5 bidang. Yang pertama adalah teologi dan relasi keagamaan. Isu penting yang mendasari relasi antara umat Islam dan Kristen adalah berkaitan dengan pandangan teologi masing-masing pihak. Jadi Islam tersebut, Kristen pun memiliki landasannya masing-masing yang pasti berbeda. Nah, seringnya itu ketika ada berbeda maka akan ada perdebatan atau mungkin persaingan dalam menyebarkan agama tersebut dengan relasi umat dunia gitu atau umat manusia dunia. Kemudian yang kedua ada politik dan relasi agama. Nah, relasi antar umat Islam dan Kristen dimanapun tidak pernah dapat katakan vakum ya, karena isu politik itu selalu hidup di antara dua pihak ini atau dua agama ini. Dan juga politik internasional atau politik dunia itu selalu dikait-kaitkan dengan agama. Seringnya itu adalah Islam dan Kristen atau Islam dengan non-Islam. Jarang yang mengaitkan antara agama lain dengan agama lain non Islam. Kemudian yang ketiga identitas personal dan loyalitas kelompok. Agama bukan saja hanya merupakan sistem keyakinan dan praktek, tapi juga merupakan faktor formatif identitas personal yang dibangun masyarakat. Jadi juga ketika sudah masuk agama maka agama itu akan dibawa sebagai salah satu kelompok sosial gitu. Jadi seperti yang nomor 1 tadi jelaskan bahwasanya akan ada persaingan antar kelompok gitu, antara minoritas dan mayoritas atau mungkin mayoritas dan minoritas. Kemudian selanjutnya yaitu ada masyarakat mayoritas dan minoritas gitu. Nah, karena dua agama ini merupakan dua sisi yang berbeda ya, maksudnya ya sendiri-sendiri gitu dalam urusan agama itu selalu memiliki komunitas masing-masing, dan dari komunitasnya itu sebenarnya ada yang besar ada yang kecil, maka sering sekali juga dikait-kaitkan terkait jumlah ini. Kemudian yang kelima itu ada negara. Nah, jadi walaupun bidangnya adalah agama ya, tapi di dalam contoh agama itu sendiri itu diaturlah sebuah aturan kenegaraan hingga sering sekali dikait-kaitkan antara undang-undang dan agama. Artinya ada pertimbangan khusus dalam menyusun peraturan negara yang diarahkan pada agama.
Begitu pun dengan Kristen dan Islam, bagaimana ada negara yang sudah mungkin nama negaranya A, tapi ini apa, mempublikasikan bahwa ya, kami adalah negara A yang beragama sekian, padahal dalam negara itu ada banyak agama begitu, tapi diambil secara mayoritas. Jadi teman-teman terkait materi saya terkait hubungan agama Islam dan Kristen di dunia oleh kelompok ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi Islam dan Kristen di Indonesia. Tercatat setidaknya beberapa konflik antara pemeluk agama Islam dan Kristen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik di Situbondo pada tahun 1996 yang dilatar belakangi kasus hukum yang menimpa seorang penista agama Islam, yang terakhir pada kesalahpahaman di mana pada saat itu penista agama disembunyikan di dalam gereja, sehingga masyarakat bergerak menghancurkan dan merusak beberapa gereja, sekolahan, bahkan toko. Yang kedua, konflik di Ambon pada tahun 1999, di mana terjadi penyerbuan dan pembantaian terhadap umat Islam di daerah Ambon, terkhususnya Maluku dan sekitarnya. Yang ketiga, konflik di Poso antar umat Islam dan Kristen, di mana terjadi serangkaian kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah. Fase pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut pada April 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni pada tahun 2000. Banyak faktor yang menyebabkan konflik antara umat beragama di Poso ini, mulai dari persaingan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan ekonomi menyusut jatuhnya, dan ekonomi yang menyusut, yang jatuhnya Orde Baru, serta faktor-faktor lain yang pada akhirnya melahirkan bentrok kekerasan yang memakan korban dari ribuan nyawa. Yang keempat, ada konflik di Mayulobong, Aceh Barat pada tahun awal 1967 yang timbul sehubungan dibangunnya sebuah gereja kecil Metodis di Mayulobong, Aceh Barat. Yang kelima, ada konflik di Makassar pada tanggal 1 Oktober 1967, pemuda-pemuda Islam di Makassar merusak perobotan berbagai gereja di ujung Pandang. Juga di sebuah gereja dirusak oleh umat Islam. Oleh karena itu, seorang pemuka agama Kristen di kota itu mengeluarkan ucapan-ucapan yang menghina Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ada konflik antara Islam dan Kristen di Tolikara pada tahun 2015 yang menyebabkan pembakaran rumah, masjid, bangunan lain yang ada di sekitar lokasi konflik. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selebihnya saya berikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Elvirantu Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi agama Islam dan Kristen di Banyumas. Banyumas sendiri merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Menurut data statistik yang tertera di Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, wilayah Banyumas ini memiliki penganut agama Islam sebanyak 1.760.950 dan penganut agama Kristen Protestan yakni 16.453, dan data ini terakhir diupdate pada tanggal 14 November 2016. Nah, yang menjadi sorotan bahwa dua aliran agama ini menjadi agama yang dikategorikan sebagai agama yang memiliki penganut terbanyak di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan agama yang lainnya. Dan agama Islam dan Kristen ini di wilayah Banyumas memiliki sejarah yang cukup baik, karena pada media yang berkembang dan sejarah juga tidak mencatat adanya konflik di antara kedua agama tersebut. Kerukunan di antara kedua agama tersebut tercermin saat perayaan hari besar salah satu agama. Contohnya saja, jika umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa, tak jarang para umat agama Kristen dan umat agama lainnya juga ikut membagikan takjil untuk umat Islam untuk berbuka puasa. Nah, hal tersebut seperti tercermin dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas lintas iman Forsa Banyumas pada tanggal 25 April 2021 yang bertepatan pada hari Minggu. Lalu ada timbal baliknya juga. Saat agama Kristen di wilayah Banyumas sedang
melaksanakan hari besarnya pada saat Natal seperti itu ya, agama Islam terutama pada organisasi yang berkembang di dalam wilayah Banyumas seperti Banser ataupun organisasi-organisasi Islam yang lainnya ini juga ikut mengawal adanya prosesi Natal di tanggal 25 tersebut. Nah, hal ini mencerminkan kerukunan antara kedua agama di wilayah Banyumas seperti itu. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwasanya antara agama Islam dan agama Kristen di Banyumas ini tidak menorehkan sejarah yang kelam ya, akan tetapi lebih banyak kerukunan yang terjadi di antara kedua agama tersebut di Banyumas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.